memiliki nilai positif, ya. Ini yang menjadi tanda tanya lagi. Bahkan ada timbul bahwa kegiatan Citayam Fashion Week ini justru masyarakat sekitar terganggu oleh keramaian yang ditimbulkan. Nah, ini dilematis inilah sehingga menurut hemat saya dalam perspektif hukum bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai dengan hari ini kita terus dapat beraktivitas dan bahkan syukur ya di tengah ya kekalutan dunia pada hari ini Indonesia dapat menjaga dan memiliki imun, bahkan sampai dengan tentang COVID saja sekarang ini sudah menjadi seperti endemi ya. Saya belum pernah mendengar pernyataan dari pemerintah untuk program Indonesia Endemi ya, tapi kondisi ini kita ya mau tidak mau harus berkawan atau berteman dengan COVID ya. Dan sampai sejauh ini semua kegiatan sekolah, aktivitas pekerjaan di kantor semua dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kesempatan monolog ini saya ingin mengungkap tentang hal-hal yang sedang aktual hari ini, yaitu gaya anak-anak muda ya, yang disingkat dengan Senayan Citayam Bojong Depok. Nah, itu SCBD misalkan seperti itu ya. Ini hal yang unik sebenarnya ya. Dan berangkat dari kegiatan sehari-hari anak-anak muda kita yang dari Depok atau Citayam kemudian jalan-jalan ke Sudirman ya, Jalan Jenderal Sudirman ya. Dan di Jalan Sudirman itu memang ada ruang untuk berkumpul, bahkan akhirnya menggunakan zebra cross ya, yang ada style fashion ya, fashion sebagaimana para model-model beraksi dan sebagainya ya. Ya hal ini ya saya tidak menilai apakah itu positif atau negatif, tetapi hal ini adalah sebuah dinamika yang telah terjadi di Jakarta ya, yang berangkat tentunya sebagai warga negara, sesama warga negara yang berdampingan kotanya antara Jakarta dengan Citayam, Bojong dan Depok ya, karena memang transportasi menandakan bahwa transportasi di Jakarta dan sekitarnya Jabodetabek ini sudah mulai mendekat, akhirnya tidak ada jarak antara Jakarta dengan Citayam, Depok dan sebagainya ya. Nah, kembali tadi tentang aksi daripada anak-anak muda kita yang menyelenggarakan seperti catwalk dalam bentuk fashion ya, misalkan ada pakaian-pakaian yang ditampilkan di tengah zebra cross. Nah, ini kan memang sebenarnya hal yang unik ya, yang saya pikir ada hal yang menarik di sini. Nah, tetapi tidak saya menyatakan, karena di sini saya juga telah mempelajari beberapa penilaian dari para netizen maupun juga para tokoh ya yang ada di Jakarta dan sekitarnya, ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat ya, maka saya tidak akan masuk ke dalam ranah itu. Tetapi dengan banyaknya dan begitu viralnya tentang kegiatan tersebut, itu sebuah indikasi bahwa ada dinamika. Itulah yang saya maksud bahwa saya tidak bisa masuk ke dalam ranah tentang yes or not-nya ya. Nah, baru-baru ini pun juga akhirnya berkembang terhadap kegiatan tadi itu atau aktivitas tadi itu melahirkan kreativitas yang disebut dengan Citayam Fashion Week. Nah, ini kan tetap ada di zebra cross di Jalan Sudirman ya, kemudian orang-orang Citayam mungkin begitu ya yang melakukan aksi fashion ya, catwalk di zebra cross di Sudirman ya misalkan, yang tempatnya memang sudah kita sama-sama tahu ya. Nah, kemudian Citayam Fashion Week ini menjadi sebuah brand image, mungkin itu ya, bukan brand produk ya, tapi image ya, citra bagi masyarakat bahwa ada sesuatu yang menarik ya. Artinya hal ini mengundang dan kemudian menjadi tontonan bagi para netizen terlepas daripada penilaiannya masing-masing. Nah, apakah kegiatan ini yang pada akhirnya kita ketahui sama-sama menjadi polemik karena ada upaya ya aktivitas ini atau kreativitas ini akan didaftarkan ke Haki ya, Dirjen Haki ya. Dirjen Haki itu tentang hak merek ya, karena hak itu singkatan dari hak atas kekayaan intelektual ya. Artinya
Em, Setiap karya-karya intelektual itu dapat diteguhkan ya sebagai mereknya atau sebagai haknya dia, agar jangan sampai ada plagiat atau adanya peniruan dan sebagainya, sehingga ketika peniruan itu dilaksanakan dan yang aslinya justru tenggelam dan akhirnya merugikan, maka itu banyak untuk melindungi karya intelektualitasnya itu didaftarkan untuk terlindungi ya, terimun, sehingga siapapun yang akan melakukan itu akan melalui izin maupun juga tentunya semua sebagaimana ketentuan ya, dia akan melalui proses-proses yang sesuai yang dengan ketentuan yang berlaku itu tersebut ya. Nah, kembali kepada haki tadi ya, karena saya juga melihat ada salah satu public figure ya seperti Baim Wong yang akan mendaftarkan yang menjadi Citayam Fashion ini ke Dirjen Haki ya, mendaftarkan kekayaan intelektual ini ya. Nah, sebenarnya intinya begini ya, karena kalau hak cipta itu kan hak eksklusif ya, pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif ya, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi hak cipta ini menjadi betul-betul definitif sebagai hak cipta, definitif sah sebagai hak cipta ketika hak cipta tersebut didaftarkan kepada institusi seperti Haki tadi, Dirjen Haki tadi itu. Itu sebenarnya pengertian Haki ya. Nah, apakah Citayam Fashion ini tergolong kepada sesuatu yang disebut hak eksklusif? Ya kan? Apakah akhirnya di Citayam ini bisa dikembangkan menjadi hal yang disebut dengan bisnis yang pada akhirnya masuk ke dalam hukum bisnis ya. Nah, ini yang menjadi beberapa pertanyaan yang akan terus kita akan ungkap ya, kita akan analisis lebih mendalam kembali. Nah, sebelum itu ya kita sama-sama tahu pada realitasnya bahwa kumpulan komunitas yang menciptakan Citayam Fashion Week ini apakah sepakat atau tidak sepakat saya tidak tahu persis ya, karena tidak ada berita yang menyatakan bahwa ini sepakat untuk bergabung dengan Baim Wong sehingga mendaftarkan ke Haki. Kemudian sampai hari ini saya belum melihat apakah pendaftaran itu terus dilakukan atau misalkan ditunda terlebih dahulu akibat daripada sikap maupun juga komentar para netizen maupun juga tokoh public figure lainnya ya. Nah, hal ini lagi kembali bahwa saya tidak akan masuk ke dalam juga ranah polemik tersebut, karena memang saya juga tidak akan masuk ke dalam ranah hal tersebut, penilaian value-nya positif atau negatif, tetapi saya akan coba ya membuka cakra berpikir kita secara bersama-sama, apakah layak ya Citayam Fashion Week ini menjadi satu merek atau hak cipta ya, yang sehingga tidak dapat ditiru ya. Pertama ya, dari sisi bahwa orang Citayam itu memang banyak, tetapi orang Citayam atau orang Bojong atau orang Depok yang main ke Jakarta kemudian menyelenggarakan itu ada batasannya, artinya tidak semua orang Citayam yang main ke sana, sehingga komunitas itu memang tersendiri ya kan. Nah, kemudian bahwa apakah nanti akan terjadi lagi di Jalan Jenderal Sudirman yang pada bagian lain orang Citayamnya lain akan masuk ke sana, ini akan menjadi pertimbangan, sehingga perlu atau tidaknya didaftarkan ke Dirjen Haki gitu loh. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan sekali lagi. Yang kedua ya, bahwa apakah karya tersebut termasuk karya yang memiliki mutu intelektualitas. Saya boleh mengatakan bahwa intelektualitas itu mutunya dapat diukur dengan parameter itu adalah sebuah temuan. Intinya gitu loh, tanda kutip temuan, penemuan. Nah, penemuan ini yang sehingga banyak bermanfaat bagi orang lain, dan tentunya ketika bermanfaat dengan orang lain asas mutu simbiosis, adanya kemanfaatan bagi yang menciptakan dengan juga kepada yang menggunakan ciptaan tadi itu. Jadi itulah sebenarnya kadar ukuran intelektual yang dimaksud di dalam hak atas kekayaan intelektual. Maka menurut saya bahwa ini kan kreativitas anak-anak ya, tetapi kemudian bahwa anak-anak itu juga kita bisa ukur berapa usianya, apakah dia termasuk masih orang yang wajib belajar, kemudian apakah
dia masuk ke dalam bagian seorang wanita misalkan yang masih ada kewajiban-kewajiban lainnya di rumahnya dan sebagainya, yang pada akhirnya dikhawatirkan justru bila mana ini menjadi merek, maka mutualisme daripada bisnis inilah yang akan menjadi perubahan bagi kita semua, ya kan, bagi keberadaban para anak-anak muda kita sekarang. Nah, ada juga bayangan dan gambaran yang menyatakan bahwa jauh lebih tepat ini adalah merupakan sebuah kreativitas saja, ya, biarkan saja gitu kan. Itu adalah panggungnya mereka, ya. Ketika ada viral maupun adanya penilaian dari para netizen, ya ini tidak terlepas juga dari yang namanya nasib seseorang gitu ya. Nah, kalau berbicara nasib seseorang berarti kan itu sudah menjadi jamak ya, jadi umum gitu loh. Nah, apakah layak akhirnya bahwa komunitas ini dikukuhkan sehingga dapat, jadi karena gini loh, karena segala suatu hak intelektual yang didaftarkan ke Haki itu sudah barang pasti mengandung maksud salah satu elemennya yaitu komersil. Nah ini jadi apakah nanti Citayam Fashion Week yang ada di Sudirman ini akan bertahan lama? Saya kira belum tentu ya, tidak ada jaminannya untuk itu ya. Nah, lama dan tidaknya itu tergantung apa efek positif dan apa efek negatifnya gitu loh. Ya, kalau sampai akhirnya anak yang masih wajib sekolah kemudian tidak sekolah oleh karena memang sudah viral dan sebagainya, karena memang bahwa untuk mencapai tujuan pekerjaan karena dari awalnya hanya main-main kemudian timbul kreativitas di Zebra Cross melaksanakan ada gaya-gaya fashion dan sebagainya, itu akhirnya dapat mengubah hidup atau mengubah nasib. Nah, ini sudah menjadi hal yang perlu menjadi pertimbangan. Nah, tetapi sekali lagi bahwa penilaian publik lah ya yang dapat menjustifikasi, dan publik ini tentunya tidak mesti harus salah satu kelompok yang harus diterima, tetapi semua harus disaring, dinilai kembali ya, apakah bicara tentang hukum sekarang ini ya, tentang norma yang dilakukan oleh para anak-anak muda sebagaimana yang kreativitasnya itu timbul Citayam Fashion Week tadi itu menjadi sesuatu yang memiliki nilai positif ya. Ini yang menjadi tanda tanya lagi. Bahkan ada timbul bahwa kegiatan Citayam Fashion Week ini justru masyarakat sekitar terganggu oleh keramaian yang ditimbulkan. Nah, ini dilematis inilah sehingga menurut hemat saya dalam perspektif hukum bahwa salah satunya bahwa kreativitas ini belum tergolong di dalam hak intelektual. Maka bukan persoalan adanya dinamika ataupun tanggapan otokritik yang ditimbulkan dari para netizen maupun public figure ya, tetapi kemanfaatan ya yang dimaksud dengan intelektual, hak intelektual tadi itu kemanfaatannya bagi masyarakat umum, bagi si penciptanya itu ada gitu loh. Nah, tadi sudah saya bayarkan ya, apakah yang objek atau oknum-oknum anak muda kita yang sedang yang ikut kegiatan dalam komunitas Citayam Fashion Week ini pada masa usia yang memang wajib sekolah dan tetapi tidak sekolah, berarti kan tidak memiliki manfaat yang positif, kan seperti itu ya. Kemudian bahwa ada masyarakat sekitar yang terganggu dengan keramaian, dan apakah bagaimana dengan lalu lintas dan sebagainya, maka ada waktu-waktu tertentu yang digunakan ya kan. Tetapi sekali lagi bahwa ini adalah obsesi atau perkembangan semacam sebagaimana refleksi terhadap para anak muda yang dari Depok tersebut masuk ke Jakarta kemudian mau main-main, dan kemudian ada gagasan-gagasan ya. Hal ini tentunya sudah menjadi sebuah ketentuan umum atau sudah menjadi kemafhuman bahwa ketika seorang A, B, C akhirnya dia menjadi viral dan menguntungkan dia ya, tetapi kan masa waktunya tinggal bergantung bagaimana para public figure atau beberapa perusahaan entertain dan sebagainya bisa mengadopsi ya kegiatan-kegiatan ini, tetapi pada oknum-oknumnya, misalkan diajak tayang dalam artis film atau sebagai fashion juga dalam dunia yang sebenarnya, model yang sebenarnya ya,
atau mungkin ya YouTubers ya apa segala macam. Kenapa? Mereka itu otomatis akan menjadi YouTuber, akan menjadi seorang TikTok ya, apa pemain TikTok dan sebagainya, yang tentunya di situ tidak perlu mereka mendaftarkan ke Haki, tetapi mereka akan memperoleh keuntungan. Artinya apa? Sekali lagi bahwa pendaftaran ke Haki itu selain daripada bagaimana kita betul-betul memperdalam tentang makna intelektualitas tadi itu, selain itu pun juga kita harus melihat daripada manfaatnya bagi si subjeknya maupun si objeknya ya. Positifkah? Maka itu kadar intelektualnya tidak akan ada. Tetapi kalau seandainya dia ternyata ada satu misi tersendiri, nah itu hak dan sah-sah saja bagi setiap orang ya. Dia menjadi viral, nah keuntungan itu bisa terjadi, tidak perlu harus mendaftarkan. Saya telah melihat secara perspektif hukum seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya kan. Tidak ada ya di dalam bayangan yang saya sampaikan ini bermakna kepada tendensius bahwa ini negatif, ini positif, ini tidak benar dan ini adalah benar. Tidak. Tetapi sekali lagi secara utuh ya, bahwa Haki yang dimaksud dengan kekayaan intelektual itu telah saya ungkapkan dan saya uraikan sebagaimana mesti makna dan definisi maupun artinya. Sehingga tidak ada kesalahpahaman di antara apakah itu yang terjadi pada diri seorang Baim Wong maupun juga komunitas Citaim Fashion Week maupun juga dengan masyarakat. Ya, apalagi ada tokoh-tokoh masyarakat kita yang telah menyatakan bahwa orang masih wajib belajar kok, ya kan, kalau dikasih panggung dan sebagainya. Ya itu saya tidak menilai ke arah sana, tetapi sekali lagi bahwa untuk mendaftarkan ke Haki menurut saya belum saatnya untuk Citaim Fashion Week ini didaftarkan di Dirjen Haki karena bukan termasuk bagian daripada kekayaan intelektual. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.